Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alvin Nurhuda dari D3 Agribisnis semester 5A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah penyuluhan pertanian tentang masalah pada bidang agribisnis Desa Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Masalah pada bidang agribisnis Desa Nunggalrejo. Secara umum, keadaan di Desa Nunggalrejo saat ini dapat dikatakan masih banyak yang perlu dibenahi guna kemajuan masyarakat agar mandiri, baik dalam pendidikan maupun dalam bidang perekonomian warganya. Keadaan pendidikan dari masyarakat Desa Nunggalrejo saat ini masih sangat rendah, yang mana tingkat pendidikan masyarakat di sana hanya sebatas lulusan SD sampai dengan SMP saja. Sangat jomplang bukan jika dibandingkan dengan warga yang mau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masalah ekonomi keluarga yang pas-pasan untuk kebutuhan minimal dan masalah fasilitas pendidikan di desa ini memang belum memadai. Nah, untuk menyekolahkan anak saja, mereka masih sangat kurang maksimal, di mana motivasi untuk menyekolahkan anaknya sampai ke bangku perkuliahan sebetulnya sangat besar. Tetapi, kebanyakan dari mereka terhalang oleh masalah ekonomi. Masyarakat di Desa Nunggalrejo masih kurang memperhatikan pendidikan nonformal, yang mana hal ini dapat dikatakan jalan keluar untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Namun sekali lagi, mereka mempunyai kendala dalam perekonomiannya. Pengelolaan sumber daya manusia dalam agribisnis. Pembinaan sumber daya manusia pada sektor agribisnis saat ini merupakan konsekuensi dari semakin disadarinya ketertinggalan Indonesia dalam hal mutu sumber daya manusia. Strategi pembinaan untuk sumber daya manusia agribisnis pada terdapat 4 unsur utama, yakni kognisi, psikomotor, afeksi, dan intuisi. Peter Thigpen dalam Clever, pembinaan mutu SDM agribisnis dapat dilakukan dengan cara pertama, pembinaan unsur kognitif yang meliputi pengetahuan dasar tentang agribisnis, teknologi agribisnis, dan manajerial di bidang agribisnis, serta bidang pendukungnya seperti keuangan, pemasaran, operasi, produksi, dan lain-lain. Pembinaan unsur psikomotorik mencakup upaya-upaya untuk membina dan meningkatkan keahlian serta keterampilan spesifik dari penjabaran bidang-bidang kognitif, seperti keterampilan bidang manajerial, kemudian bidang produksi, dan bidang teknologi. Yang ketiga yaitu pembinaan unsur afeksi, yakni mulai dari sikap mental, moral, etika, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada pembinaan unsur intuisi, merupakan kombinasi antara unsur kognisi, psikomotor, serta afeksi yang dimilikinya. Konsep sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang berbudi luhur, tangguh, cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif, inovatif, disiplin, dan orientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk membentuk para pegawai agar menguasai berbagai kemampuan yang dibutuhkan organisasi untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien, yang berfokus pada usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi organisasi. Menurut Bartos 1999. Pengelolaan SDM pertanian untuk menunjang kedaulatan pangan. Pembinaan sumber daya manusia pada sektor pertanian saat ini merupakan konsekuensi dari semakin disadarinya ketertinggalan Indonesia dalam hal mutu sumber daya manusia. Tuntutan pembinaan mutu SDM tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi persaingan global, di mana dalam kondisi tersebut akan mendorong semakin tingginya mobilitas tenaga kerja sektor pertanian antar negara. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh petani dan pelaku usaha diindikasikan dengan 1. Adanya kelembagaan tani seperti Poktan atau Gapoktan yang mandiri, kuat, dan berbadan hukum seperti koperasi atau LKM. 2. Jumlah petani dan pelaku usaha yang memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi. 3. Jumlah petani, pelaku usaha yang memanfaatkan data dan informasi. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah petani yang bergabung dalam jejaring kerja dan kerjasama atau kemitraan usaha.
Keutamaan pengembangan sumber daya manusia agribisnis. Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal pokok yang strategis dan prioritas yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Hal ini disebabkan dalam pembangunan SDM sendiri tidak hanya sekedar faktor produksi, melainkan pelaku langsung dalam sistem dan usaha agribisnis tersebut. SDM sistem dan usaha agribisnis lah yang merencanakan, melaksanakan, menikmati proses produksi. Mereka juga yang menanggung resiko serta akibat dari seluruh proses mengerjakan produksi tersebut. Mereka juga berusaha dan dalam mengambil keputusan untuk mengadopsi atau menunda penerapan suatu inovasi serta teknologi. Berbarengan dengan itu, mereka juga yang menangkap dan menciptakan nilai tambah dari dinamika pasar, baik sarana produksi maupun produk yang mereka hasilkan. Jadi, merekalah yang harus menjadi target dan penikmat dari seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada saat ini. Sumber daya manusia pertanian yang dimaksudkan ialah pertama, para petani dan pengusaha tani yang jumlahnya puluhan juta yang setiap hari berkutat dan menjalankan proses produksi. Kedua, para pelaku usaha di bidang pertanian dan agribisnis yang mengusahakan dan menjalankan bisnis pengadaan dan pemasaran, baik sarana produksi yang diperlukan maupun produk yang dihasilkan petani. Ketiga, aparat pemerintah yang membuat dan mengembangkan kebijakan seperti membuat undang-undang, peraturan, mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut, serta memfasilitasi proses produksi pertanian. Dalam era persaingan sekarang ini, yang bersaing sebenarnya bukan komoditas pertaniannya, tetapi orang-orang yang berada di balik produk pertanian tersebut. Orang-orang yang terlibat dan dalam menghasilkan produk itu, baik langsung maupun tidak langsung, mulai dari presiden, menteri, hingga pejabat, orang-orang inilah yang bersaing dengan rekan-rekannya di negara lain. Jika komoditas kita kalah bersaing, sebenarnya mereka lah yang kalah. Sumber daya manusia yang paling penting dalam kancah persaingan perdagangan produk pertanian adalah petani, pedagang, dan pengusahanya. Dengan kata lain, yang bersaing adalah wirausahanya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.